Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sejahtera mengalir dalam kehidupan saudara semua. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, yang berkata demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini, kita semua pasti mengalami badai atau masa-masa sulit yang datang tanpa diduga. Badai bisa berupa masalah keuangan, sakit penyakit, kehilangan orang terkasih, atau tantangan dalam hubungan. Namun di tengah badai tersebut, kita memiliki janji dari Tuhan bahwa Dia adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Ketika segala sesuatu di sekitar kita tampak tidak menentu, kita dapat menemukan ketenangan dalam pengharapan kepada Tuhan yang setia. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa badai bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, badai dapat menjadi kesempatan untuk melihat kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-13 yang mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ini berarti bahwa apapun yang kita hadapi, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar dan kekuatan untuk menghadapinya. Dalam Injil Matius pasal 7, ayat 24-27, Yesus mengajarkan tentang pentingnya membangun kehidupan kita di atas dasar yang kokoh, yaitu firman-Nya. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan bagaikan rumah yang dibangun di atas batu. Ketika badai datang, rumah tersebut tidak akan rubuh. Sebaliknya, orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Ketika badai menerpa, rumah itu akan hancur lebur. Badai kehidupan seringkali menguji seberapa kuat iman kita. Ketika badai datang, apakah kita tetap teguh pada janji-janji Tuhan? Apakah kita masih percaya bahwa Dia adalah penolong kita?
Dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, mari ingat bahwa Allah selalu menyertai kita dan memberikan kekuatan untuk bertahan. Kita juga dapat melihat contoh dari Alkitab tentang bagaimana orang-orang percaya menghadapi badai dalam hidup mereka. Misalnya, kisah Yunus yang melawan badai di lautan. Ketika ia berusaha melarikan diri dari panggilan Tuhan, badai besar datang dan mengancam kapalnya. Namun setelah ia mengakui kesalahannya dan menyerahkan diri kepada Tuhan, badai itu kemudian reda. Ini menunjukkan bahwa pengakuan dan penyerahan kepada Tuhan adalah langkah pertama untuk menemukan ketenangan di tengah kesulitan. Selain itu, mari kita ingat kisah para murid Yesus saat mereka terjebak dalam badai di tengah lautan. Meskipun mereka panik dan takut akan tenggelam, Yesus ada di perahu bersama mereka. Ketika mereka memanggil Yesus dalam ketakutan mereka, Yesus bangkit dan menenangkan angin serta gelombang laut dengan satu perkataan. Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Ini adalah pengingat bahwa bahkan ketika kita merasa sendirian dalam badai hidup kita, Yesus selalu hadir dan memiliki kuasa untuk menenangkan setiap badai yang kita hadapi. Satu aspek penting lainnya dalam menemukan kekuatan di tengah badai adalah melalui doa. Doa adalah sarana komunikasi langsung dengan Allah. Dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 dikatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Ketika kita berdoa dengan tulus dan menyerahkan setiap beban kita kepada Tuhan, damai sejahtera Allah akan memenuhi hati dan pikiran kita. Doa bukan hanya tentang meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi juga tentang mendengarkan Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dalam saat-saat tertekan dan bingung, doa membantu kita untuk kembali fokus pada kebenaran bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Ketika kita berdoa dengan iman, itu membuka pintu bagi kuasa Allah untuk bekerja secara aktif dalam situasi sulit yang kita hadapi. Kesimpulan renungan pada malam hari ini, kekuatan sejati di tengah badai datang dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Ketika kita berpegang pada firman-Nya dan mengandalkan kasih-Nya, kita akan menemukan ketenangan dan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan. Badai bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Sebaliknya, itu adalah kesempatan untuk mengalami kehadiran Tuhan secara lebih nyata dalam hidup kita. Dengan iman yang teguh dan doa yang konsisten, mari kita hadapi setiap badai dengan keyakinan bahwa Allah selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa yang kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini.
Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah tempat perlindungan dan kekuatan kami di tengah badai kehidupan yang kami hadapi. Ajar kami untuk selalu percaya kepadamu dan bergantung pada janji-janji-Mu. Berikanlah kami keberanian untuk menghadapi setiap tantangan dengan iman yang teguh. Biarlah kami selalu ingat bahwa Engkau menyertai kami dalam setiap langkah kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.